Selamat siang teman-teman di Bloggers. Kali ini kita berada tidak di studio di bawah Blog Channel, tapi di sebuah ruangan di kantor pos. Dan kebetulan saya bertemu dengan perempuan-perempuan tangguh yang berkecimpung di bidang UMKM, dan kelihatannya dari wajah-wajahnya ini perempuan-perempuan yang rada nekat-nekat nih. Nekat-nekat. Jadi memang kenekatan adalah salah satu modal gimana supaya bisa kita bahas dulu. Tapi kita masih ada tunggu satu orang lagi yang nanti akan duduk di tempat saya ini, dan saya akan berbicara di belakang layar. Saya pikir gitu ya. Mbak Maksi sekarang. Ini dia kelas berat. Iya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, tim Bloggers, saya kebetulan tidak tampil di kamera, tapi saya akan bertanya kepada masing-masing teman-teman perempuan-perempuan. Kalau saya bilang bukan perempuan-perempuan tangguh, bukan. Ya, ketangguhannya itu karena modal nekat sebagai seorang pengusaha. Kita mulai dari yang sebelah sini dulu, Mbak. Boleh, namanya siapa, Mbak? Saya Reni Rawati, owner dari Duomeko. Apa, Mbak? Owner dari Duomeko itu apa? Duomeko ini produk kami itu adalah produk yang sustainable fashion lebih tepatnya. Oh. Kayak eco-green, terus batik warna alam, lurik warna alam gitu. Lebih tepatnya itu fashion and craft. Oh, fashion and craft. Ibu? Oke, saya owner dari Lambi Kulo, nama saya Rina. Lambi Kulo? Iya, betul. Oke. Bikin apa, Bu? Saya Bahannya dari apa? dari lurik dan batik. Oh. Jadi saya kombinasi lurik khas Jogja dan dengan tenun terus yang sebenarnya sekarang baru pastra ya. Jadi juga pastra yang mana dari pemerintah harus sekarang kita giatkan, harus kita kembangkan juga untuk produk-produk di Indonesia. Berikutnya? Halo, nama saya Febri. Febri. Saya dari TS Premium. Apa? TS Premium. Oh, TS Premium. Ya. Oh. Ini benar-benar seperti kaos kultur ya. Oh, Kayak kultur. Jogja, ya Jawa lah. Iya, khususkan Jogja. Oh, konsepnya gitu. Kalau yang sebelah ini? Yang ini tadi baru masuk? Halo, nama saya mungkin banyak yang sudah tahu namanya Maksima. Nah, Dan nama produk saya Maksici. Saya bergerak di bidang kuliner karena saya suka makan, dan kuliner saya itu mulanya itu masih siap saji, tapi sekarang kita sudah merambah ke kemasan, tentunya di seperti jadi Mbak Maksi dari siap saji jadi siap tampil ya? siap kemas, Siap kemas dan siap tampil. siap bungkus, Siap makan. Baik, saya akan bertanya dulu nih, nanti jadi bahan pemikiran bagi ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian ini. Mbak siapa? Mbak Reni, itu membuat sustainable fashion. Artinya apa, Mbak? Jadi fashion berkelanjutan atau Sustainable fashion itu adalah fashion yang berkelanjutan. Jadi Ah. di depannya kita itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi kita juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dari segi limbah, dari segi kita mempekerjakan tetangga-tetangga dengan semua yang terimbas kemarin COVID. Jadi kita bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar. nggak ada bahan kimianya? Tidak ada. Jadi semua Semua ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oke. Bahkan Sudah. base materialnya pun kita buat aksesoris, jadi kita memang benar-benar yang memanfaatkan apa yang dibuang orang. Rumput pun bisa jadi, Pak. Rumput? Iya. Rumput bisa jadi Bisa pakaian? jadi pakaian. Oh gitu ya? Iya. Kayak orang Irian itu ya? Iya. Pakai rumput-rumput gitu. Baik Ibu, Nusa. Oke, dari produknya Kelambi Kulo, saya mengangkat tema-tema dari khas Jogja ya, seperti batik khas Jogja, lurik khas Jogja, yang mana saya sekarang desain dengan milenial banget. Jadi anak-anak muda sekarang bisa menggunakan batik dan lurik tanpa harus malu karena dengan desain yang sangat unik. Gitu ya. Iya. Mbak, TS Premium, Iya. kenapa sih ngangkat apa? Kaos legenda ya? Iya, begini, karena kalau kita memakai kaos itu biasa ya, memakai kaos itu. Kalau pakai TS Premium itu pakai kaos luar biasa. Jadi selain kita pakai kaos itu nyaman, kita juga memperkenalkan budaya Jawa, khususnya Jogja. Oh, Jadi ini. desain-desain kita pun ori ya, kita sketsa pakai tangan. Terus?
Terus kita sablonnya juga kita masih pakai sablonnya manual, tekniknya manual, jadi detailnya itu kelihatan untuk detailnya. Oh gitu ya. Kalau bahannya? Bahannya kalau untuk bahannya 100% Combe 24S. Dan untuk sablonnya dia sablon pastisol, jadi pasti Jadi kalau dicuci nggak mengkeret ya? Oh enggak. Jadi Kadang, kan raksasa nggak kaca begitu dicuci baru terus jadi kurcaci gitu enggak ya? Baik. Mbak Maksi, ini apa namanya? Tadi namanya produk saya sih namanya Maxicik ya kan. Karena basicnya untuk produk yang siap saji. Itu basicnya sih bahan bakunya saya senang dengan ayam karena ayam itu bisa dinikmati dari anak-anak sampai kaula tua, dari milenial sampai kolonial. Nah, saya membuat yang untuk milenial itu chicken rice ball, kemudian yang untuk kolonial tuh ayam bakar blondo. Nah, karena ada fasilitas pemerintah seperti PIRT dan saya eman-eman kalau nggak ikut, kalau saya nggak memiliki, maka ada satu kreativitas lagi yang saya keluarkan tahun kemarin ya, November, yaitu produknya ini cookies oatmeal yang sangat bagus untuk kesehatan karena memang dia no gluten dan less sugar. Dia tidak pakai tepung, penggantinya mocaf, kemudian pengganti gula pasirnya itu palm sugar, terus pakai telur omega dan pakai oatmeal. Wah, Mbak, pertanyaan saya ini pemasarannya sudah sampai di mana ini pemasarannya? Karena saya baru lahir ya ini ya yang cookies oatmeal ini. Kebetulan kemarin saya panennya pas hari Natal karena saya sangat konsen dengan yang namanya packaging yang bagus. Setiap produk seenak apapun kalau packagingnya nggak bagus, nggak menarik, tentunya juga susah penjualannya. Dan saya karena saya orang ceria, saya cantik gitu, jadi saya pakai packaging yang cantik. Saya jadi pengen banget. Oke, Mbak Maksi, terima kasih. Mbak siapa? Febri? Pak Febri, itu konsep pemasarannya kemana aja sekarang sudah? Kebanyakan kita keluar di Jawa ya malah. Keluar Jawa malah? Keluar Jawa karena mayoritas itu wisatawan. Oh gitu. Ya, jadi kalau pas tahun baru kayak gitu kan banyak wisatawan yang datang ke Jogja, itu malah justru kita boom lah. Gitu. Itu yang kalau wisatawan ya? Iya, makanya orang-orang daerah Jogja jangan kalah dong sama wisatawan ya. Iya, bagus sekali nih. Ini gambarnya tentang apa ini? Ini kalau ini tentang Bandung Bondowoso ya? Sama Jadi, Roro Jonggrang ya? Iya, tapi kita desain dengan modern ya. Jadi memang zaman sekarang kan gak cuma Bandung Bondowoso dan siapa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang aja zaman dulu, kalau zaman sekarang juga kebanyakan kan wanita itu matre ya. Oh matre ya? Sama loh. Sama orangnya? Enggak. Karena saya mandiri ya. Baik. Oh iya, menjelaskan tentang itu juga. Jadi ada filosofi zaman dulu dan zaman sekarang pun masih ada sebenarnya. Baik, Mbak Febri, ini produksi sampai berapa ini? Dulu mulainya dari kapan dan sekarang sudah gimana ini? Iya, kalau produksi saya itu kalau brand-brand es premium itu dari tahun 2016 ya. 2016, Ya, tapi saya oke. produksi kaos itu sudah dari tahun 2011. 2011. Tapi ini masih brand-brand orang yang masih kita kerjakan. Nah, Sekarang produksi sendiri, sekarang kita produksi Nganu sendiri. brand sendiri. Karyawan udah berapa ini by the way? Karyawan kalau sekarang totalnya ada 10. Hmm. Jadi untuk tenaga jahitnya ada 4. Terus untuk tenaga sablonnya ada 2, tenaga packing ada 2, dan lainnya di sabutan. Oke, kalau mau dapat kaosnya di mana belinya? Untuk dapat Kan pemasarannya bisa online dan ya, kan online dan offline. Untuk offline-nya kita ada di Instagram, namanya di S Premium Official. Terus ada di, kalau untuk ada Shopee-nya juga ada S Premium Official. Oh. Tokopedia juga ada S Premium Official. Oh. Kemudian untuk offline-nya kita ada store offline, ada store Iya. ya, official juga di Jalan Kotorono. Baik. Kemudian ada di titik 0 pos, Di kantor pos ya? kantor pos besar ya, titik 0 Ya. itu. Jadi kalian yang ada di Malioboro nih dari titik 0 Langsung harus bisa mampir ya? sini. Oh, saya pernah lihat produknya di pameran Halal Festival. Iya, ada Ah. juga. Jadi selain ada di gerai-gerai ini, kita juga Aktif ya? aktif mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh dinas maupun mandiri. Oh gitu. Bu, iki Ya. mengenai lurik dan batik itu dulu ceritanya gimana? Ibu dulu penjahit, konveksi, apa tukang antar kain jahit, apa pembatik? Dari leluhur kami yang kami kan pengusaha batik dan lurik.
Di Jogja itu kan terkenal batik tulis, batik cap, dan tenunnya juga ya. Lah karena sekarang zaman sudah modern, kami desain dengan model-model yang kekinian. Jadi anak-anak muda milenial lah terutama sasaran saya itu jangan malu memakai produk batik dan lurik karena didesain dengan model-model yang kekinian. Oh gitu. Ya begitu. Untuk produk dari Kelambi Kulo bisa lihat di Instagram kami di Kelambi Kulo JGJ. Untuk offline-nya bisa di kantor pos ini juga ada, di Malioboro Mall ada, di Bandara JI ada, dan di Hotel Mercure juga ada, mungkin juga di showroom kami di daerah Jalan Parangtritis Saman Utara nomor 56. Baik, Bu, kalau dari konsep online yang sekarang sudah banyak nih, ada Tokopedia, ada macam-macam lah marketplace itu untuk produk yang Ibu ini jalan nggak kira-kira? Maksud saya dia diterima nggak oleh marketplace yang yang tidak terbatas anunya? Ya, kebetulan saya ada juga di Shopee ya. Shopee. Jadi dari pertanyaan Bapak itu kebetulan produk saya bisa diterima karena dengan desain saya yang kekinian. Cuma misalnya kayak outer kalau hanya modelnya biasa memang nggak menarik untuk milenial. Tapi kalau produk saya Kelambi Kulo itu beda dengan yang lain, hanya ada desain-desain tertentu yang membuat anak-anak muda bisa tertarik dengan model saya. Wah, luar biasa nih. Siap. Karyawannya berapa, Bu? Ada 5. Ada 5 ya? Iya. Kalau produksi, kalau keluar kota, mana yang banyak dikirim? Ya. Peminat? Saya sudah ada produknya di Lakon Department Store Jakarta. Oh, Jakarta. Setiap bulan kami kirim ke sana dan luar biasa banget untuk meja luriknya sangat banyak sekali orderan dari sana. Baik. Wah, iki sih rada apot iki. Branding. Iya. Boleh dia ke atasin nggak? Ke atasin biar kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, inilah produk EcoPrint ya. Iya. Kenapa memilih EcoPrint? Selain rapalingan ini laku dijual. Iya. Kita kan sebenarnya awalnya ini saya malah kenal EcoPrint ini justru dari anak saya, Pak. Oh gitu? Iya. Awalnya saya dulu istilahnya masih bekerja, terus akhirnya saya resign dan anak saya memperkenalkan EcoPrint ini ke saya belajar dan akhirnya sekarang jadi mata pencaharian kami. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2020. Oh, 2020 ya. Oh, sekarang mau produksi apa aja? Sekarang kita dari mulai fashionnya, kita craftnya itu kita juga ada sepatu, ada kipas. Itu kita EcoPrint tidak hanya di baju loh, Pak, ada di kulit juga. Jadi gitu. ya, jadi kita dari sepatu, kipas, sendal, kayak gitu, dompet, kartu dan lain-lain gitu. Gitu ya. Kalau untuk luar kota itu daerah-daerah mana yang paling banyak diminati oleh produk-produk EcoPrint? Nah, kemarin itu beberapa kali kita itu malah justru dari luar-luar Jawa, Pak. Karena kenapa? Kebetulan saya beberapa kali ada dari Jambi, ada dari Raja Ampat Papua, sama dari Kalimantan. Kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat diminta juga ngelatih EcoPrint di daerah Kalimantan. Oh gitu. Apa yang di sana, Pak? Karena Daunnya apa? Daunnya kalian ada pakai? ulin. Oh gitu ya? Banyak, Pak, Oh, di sana. rotan gitu ya? Iya. Bisa juga ya? Bisa jadi. Sandal bisa nggak jadi EcoPrint? Baik, ibu-ibu sekalian, saya satu hal yang pengen saya tanyakan ini kepada berempat ini ibu-ibu atau perempuan-perempuan ini. Ini ibu-ibu semua nih? Iya. Oh iya toh. Oh. Mantan gadis. Ini Bu, pernah nggak ada keraguan ketika kan memulai usaha dalam situasi yang sulit kayak gini? Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana peran pemerintah kepada ibu-ibu sekalian terkait dengan pengembangan usaha? Dan sekarang itu maksud saya kalau ibu-ibu UMKM naik kelas kan? Sudah naik kelas belum ini? Ya. Udah naik kelas, berubah gitu ya. Kelas berapa? Nah itu maksud saya masih ada nggak hal yang harus dicapai di tahun-tahun yang akan datang? Dimulai dari Maxim dulu nih, ini yang berat nih. Ya, silakan. Ya, kalau bicara kita punya UKM ini tentunya menghadapi masa-masa sulit itu hal yang biasa karena kita wanita-wanita tangguh dan kita punya kreativitas. Nah, di saat mungkin dikatakan pandemi atau terpuruk seperti itu, justru kita itu untuk kuliner ya, bidang kuliner itu semakin memiliki imajinasi yang bisa kita salurkan di makanan-makanan kita. Jadi karena makanan Jadi kekesalan, passionnya itu disalurkan ke makanan. ya disalurkan. Wah, imajinasi. Akal kalau uang itu Enggak dong. enggak. Imajinasi itu yang
khayalan kita itu kita bisa desain yang bagus. Seperti kok di sini jarang ada makanan yang sehat, makanan gitu ya? yang karena banyak yang sakit. Terus kalau kita mau event-event Natal, Tahun Baru, Imlek, nah ini saya juga bikin yang untuk Imlek ya. Oh gitu ya? Jadi kita persiapkan yang mudah didapat di mana-mana gitu. Nggak harus bunga kan, katakan dengan cookies juga Oh bisa. gitu ya? Ya, Enak nggak cookies? Enak nggak? enak kan, nanti boleh dicoba. Terima kasih. Febri, Ya. itu bagaimana? Kan menghadapi kesulitan, pernah menghadapi kesulitan. Kemudian dan peran pemerintah seperti apa juga gimana? Jadi memang kita ikut dinas itu memang justru karena ada COVID ini. Jadi awalnya kita terpuruk, tapi kita kan punya karyawan ya, jadi tetap harus bekerja, tetap harus dapat gaji kayak gitu. Jadi kita gimana caranya sih kita harus tetap cari orderan, kita tetap harus bisa kasih kerjaan untuk para karyawan. Akhirnya kita bergabung sama dinas dan alhamdulillah dinas itu sangat mensupport kita ya, banyak hal dari mulai gratis free ongkir, terus pameran-pameran kayak gitu, jadi fasilitas kayak sekarang ini kita Harapannya ke depan apa kepada pemerintah? Pengen naik kelas berapa? Kayak lulus SD? harapannya yang masih banyak UMKM yang masih Betul. memang belum naik ya. Harapannya apa? Harapannya membantu kita untuk bisa Lebih ekspor, kan? ya. Lebih lagi ya? Lebih lagi. Bu, Ya, saya kira sama ya dengan teman-teman. Apa, Bu? Namanya orang wira swasta harus optimis, ya. Wah. Jangan takut, jangan menyerah. Dan Persaingan pasti, tapi Dan yang nekat. penting hati kita, motivasi kita, semangat kita, dan harus berkreatif. Gitu Tentang dengan pemerintah sangat-sangat membantu selama ini, apalagi pandemi kemarin ya. Istilah saya sekarang pandemi bawa berkah loh. Oh, gitu ya? Betul banget. Oh, Karena gitu. pemerintah sekarang membuat acara-acara seperti pameran-pameran, di mana UMKM itu bisa bergabung, bisa digandeng-gendong oleh pemerintah. Itulah yang dinamakan UMKM naik kelas. Oh gitu ya? Dengan pribadi mau Sama aja seperti teman-teman juga, kita pastinya juga namanya saya juga baru ya istilahnya terjun ke usaha seperti ini, UMKM seperti ini, jadi lebih ke istilahnya lebih ke senang atas peran pemerintah juga membantu kita, mensupport kita untuk lebih maju ke depan. Oke. Targetnya mau menjual berapa banyak EcoPrint? Ada nggak target yang akan datang? Ada pastinya, kita 2023 ini targetnya Pengennya apa? kita pastinya ekspornya lebih Ke banyak luar lagi, negeri ya, pasaran luar negeri ya. Ibu juga ya pasaran luar negeri ya? Jangan pasaran luar negeri ya? Oh gitu. Baik. Teman-teman di Blockers, itu tadi bincang-bincang kita dengan perempuan-perempuan tangguh dan rodo nekat. Berhasil melewati masa yang sulit, kemudian sekarang mereka sudah menjadi lebih settle dari dari sebelumnya. Mereka sudah punya karyawan, mereka sudah menghasilkan produk yang spesifik karena produk-produknya berkembang dan harus spesifik. Dari data yang kami punya bahwa fenomena atau tren gerakan zaman itu lama-lama mengerucut pada tren atau pada spesifikasi produk yang itu yang bisa berkembang. Kayak EcoPrint, kalau Mbak Reni itu lebih fokus lagi kepada EcoPrint, ditingkatkan kualitas, kreativitasnya, kemudian perluasan jaringan, maka itu akan berkembang. Seperti Ibu juga begitu, sama seperti itu kreativitas, kemudian uniknya itu menjadi semakin menonjol, semakin dia akan semakin berkembang, dan peran pemerintah juga sangat penting. Mbak Febri dengan kaosnya lama-lama gambarnya ada cium marara, dan macam-macam gitu ya Mbak ya? Ada ya gitu ya, kota-kota sekarang. Nah, ini jadi keunikan ini yang kita angkat pada siang hari ini, dan dari kuliner kita tadi berbincang dengan Mbak Maksi, salah seorang pengusaha. Boleh katakan pengusaha ya Bu? Iya. Boleh, ini semua pengusaha. Iya. Oh, pengusaha. Berarti namanya Asosiasi UKM Pengusaha gitu. Mbak Maksi sudah yang luar biasa tangguh ya, sudah menjelajah sampai dari Sleman, Jakarta segala macam hanya untuk memasarkan cookies. Baik teman-teman Blockers, sampai ketemu lagi. Salam.